والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. وبه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بمقدار عظيم. اللهم نسألك فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجعلنا في العافية يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبدار آمين. Selanjutnya adalah wa amma tanalul haram wa syubhat fahuwa la mahalata yasrif anit ta'ah wa yad'u ila al-ma'siyah wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'a amaba man akala al-haram masad jawarihuhu sya'a amaba. Fil khabar asar kul masyid misluhu ta'mal. Faktor yang keempat yang menyebabkan manusia itu akan binasa di atas dunia ini dan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di samping tiga hal yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah lemahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah panjangnya angan-angan, dan yang keempat yaitu tanawulul haram wa syubhat, makan haram dan subhat. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, adapun mengkonsumsi suatu hal perkara yang haram ataupun syubhat itu satu perkara yang samar akan kehalalannya, masih belum jelas halal dan haramnya. Oleh karenanya perkara yang syubhat tersebut lebih mendekati perkara haram. Maka mengkonsumsi perkara haram tersebut atau syubhat menyebabkan perkara tersebut memalingkan seorang hamba akan ketaatan kepada Allah dan mengajaknya untuk bermaksiat. Makan halal aja kita malas untuk ibadah, apalagi makan haram. Kita makan halal, kenyang perut tidur gitu, langsung ngorok, malas untuk ibadah, malas untuk diajak berbuat baik, apalagi diajak berpikir sehat, tambah malas, pikir kotor cepet. Itu perkara yang halal. Lagi mengajak hal yang demikian itu, apalagi kalau seandainya perkara tersebut adalah perkara yang haram. Maka dengan hal yang demikian, suatu riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang makan halal akan taatlah anggota tubuhnya mau tidak mau, dan siapa orang yang makan haram maka akan bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. Di dalam satu riwayat hadis atau asar khabar yang mengatakan kul masyi'ta wa mislu ta'amal, makanlah sesuka hatimu, sebagaimana yang kau makan begitulah kau akan berbuat. Apa yang kau makan itulah akan timbul perbuatanmu. Maka kalau kita makan halal, insya Allah perbuatan kita akan baik, walaupun dengan berat kita melakukannya. Namun kalau kita makan haram, pasti anggota tubuh kita itu akan mengajak kemaksiatan. Nah, dengan mudah dan ringan kita akan melakukan kemaksiatan tersebut. Itu tadi, kita makan yang halal aja berat untuk ibadah, untuk taat. Bagaimana kalau seandainya kita konsumsi perkara yang haram atau perkara yang syubhat? Maka itu akan lebih memberatkan kita lagi dan memayahkan kita untuk berbuat taat kepada Allah. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian arifin, orang-orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka ta'al khalqa an khalq,
wa akhrajahum min dakhil wilayah illa 'adamu taftishihim an hadhihi luqmah. Para arif billah, orang-orang soleh mengatakan seorang hamba tidak akan terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengeluarkan mereka dari bab wilayah kecuali tidak perhatian mereka di dalam memilah dan memilih makanan yang mereka makan. Jadi tidak akan terputus hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dia dikeluarkan dari golongan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kecuali dengan satu faktor: hamba tersebut akan terputus hubungannya kepada Allah dan akan terhambat dirinya dari Allah, dari kebaikan Allah, dari ketaatan dan lain sebagainya, dan bahkan dia akan terputus dalam golongan kewilayahan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka tidak menjaga makannya, tidak memperhatikan apa yang mereka makan. Inilah yang menghambat seorang hamba tersebut, ataupun dia sudah berada di dalam bab kewalian tersebut menjadi kekasih Allah, namun karena makan haram maka terputus dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit. Makanya para ulama-ulama, para wali ataupun orang-orang soleh tersebut, mereka harus berhati-hati di dalam apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka kerjakan. Mereka harus hati-hati. Jangan semuanya itu boleh aja, semuanya boleh, halal. Kenapa lagi buntu ini? Lagi sulit ekonomi, lagi ngetrek dan bayar dan lain sebagainya, semuanya halal. Nah, ketika semuanya halal itu, ya akhirnya neraka juga halal untuk mereka yang menghalalkan apapun yang haram, membolehkan apapun yang diharamkan oleh Allah, maka neraka juga halal. Halal untuk orang makan haram. Baik. Wa akilul haram wa syubha wa in ata'a fa ta'atuhu ghairu maqbulah, illa anna Allah ta'ala yaqul, orang yang makan haram dan syubhat tersebut, sekalipun taat kepada Allah, sudah dia dapat makanan hal-hal yang haram tersebut, dia sedekah, rajin dia sedekah dengan perkara yang haram, dia rampok, dia menjudi dan lain sebagainya tersebut, dia nipu orang, dapat bagi-bagi dia. Nah, biar dosanya jariah, ngalir ke banyak orang, jangan dosa nanggung sendiri katanya. Nah, bagi-bagi dosa kita. Nah, walaupun itu gak kerja, anda kasih duit sudah. Nah, sama dengan sekarang lagi musim-musim ini, musim susah ekonomi ini. Jadi hati-hati. Apalagi dekat-dekat lagi yang namanya gak lama lagi pemilihan, yang kita dibiayai suaranya kita untuk coblos dan lain sebagainya, namanya riswah, sogok. Nah, makanya sekarang ini sulit pemimpin-pemimpin gak ada yang baik. Gara-gara apa ya, itu tadi masalahnya, rakyatnya semuanya makan haram. Ketika 5 tahun sekali bagi-bagi duit haram. Nah, duit kampanye itu duit haram itu. Kita ambil 2,5, 150, 50 ribu dan lain sebagainya, itu duit haram itu. Makanya kita ini semuanya berat untuk diajak taat, diajak baik. Umat sekarang ini diajak benar susah, diajak masjid nomor 1, diajak semuanya merdeka malah mau terjajah. Akhirnya semuanya sekarang murak-marit kita, susah payah dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu tadi, lemahnya iman, panjangnya angan-angan, bodoh, dan senang makan haram. Itu semua puncak dari apa? Kebodohan. Asal usulnya adalah kebodohan. Dinasihatin mawan, dinasihatin uruslah kau, aku kau, aku yang maksiat, aku yang durhaka, apa hukumnya dengan ente? Ente bukan siapa-siapa saya, ente bukan keluarga, bukan kerabat dan lain sebagainya. Nah, maka ketika dinasihatin tersebut diajak kebaikan, malah bilang, ya kalau mau masuk neraka ya aku sendiri yang masuk, bukan kau. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang. Manusia yang bertanduk kera semua, berbuntut kera, beruntut rimau dan lain sebagainya, bertanduk harimau, bertanduk kerbau, sapi, tanduknya tanduk sapi, tanduknya tanduk harimau, giginya gigi harimau, tapi jasadnya sapi. Nah, tanduknya juga pajak tanduk sapi. Sapi itu apa? Itu tadi
tarik kanan, tarik kiri, gak punya kendali, gak punya pendirian. Manusia gak punya pendirian tuh laksana sapi. Masih mending medus kambing. Kambing tarik depan, mundur belakang dia. Tendang belakang, ya kan? Tendang ke depan, dorong ke belakang. Nendang ke depan dia. Dorong ke depan, mundur dia. Tarik ke depan, nanduk dia. Maka pinterlah pedus daripada sapi. Terkadang ibarat-ibarat tersebut menunjukkan akan apa? Akan perilaku sifat manusia. Karena manusia tersebut mempunyai beberapa sifat. Di antara sifat manusia tersebut adanya sifat binatang, sifat binatang buas, sifat setan, sifat bahimia, sifat binatang ternak, sifat binatang buas dan lain sebagainya. Ya ini yang namanya sifat binatang ternak itu, ya seperti itulah. Cuman hanya dia dalam otak dan pemikirannya hanyalah urusan perut. Makan, minum, kawin, kencing, berak, tidur. Besok jadi pulang kayak gitu, terus kayak gitu. Gak ada kerjaan lain. Namanya binatang ternak. Binatang ternak hobinya apa? Makan, minum, tidur, ngising, kencing, kawin habisnya, beranak pinak. Sudah beranak pinak banyak sebelah orang. Kenapa? Butuh dagingnya. Yang dibutuhkan dagingnya, bukan hidupnya. Karena hidupnya tidak ada guna. Yang digunakan adalah daging. Makanya manusia yang kayak gitu tuh sama itu. Yang hidupnya setiap hari itu cuma mikirin makan, minum, tidur, kentut, berak, kencing, kawin, beranak. Itu sama kurang lebih. Hidup tidak berguna itu. Tidak ada bermanfaat. Disembelih tidak berguna dagingnya. Jadi diperas tenaganya diperas, dimanfaatin jiwanya, dimanfaatin yang namanya tenaganya dan keringatnya untuk apa? Diperbudak oleh dunia. Jadi sama dengan binatang ternak itu, hidupnya tidak berguna. Yang dipergunakan itu adalah daging. Nah manusia yang mempunyai sifat binatang ternak itu, maka dimanfaatilah oleh apa? Oleh dunia. Yang apa ia cari tersebut siang malam pagi sore tanpa dia rasakan, tidak kenal dengan waktu dan tidak pernah dikenal dengan lelah dan lain sebagainya. Yang dia dapat cuma sedikit. Yang didapat cuma sedikit, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini, seakan-akan dia sudah mendapatkan semuanya. Namun yang didapat apa? Yang didapat adalah capek, bosan, jenuh. Dan akhirnya yang dapat oleh manusia yang hanya mempunyai sifat watak kebinatangan tersebut, binatang ternak tersebut, cuma sedikit yang dia dapat. Selebihnya nggak ada. Habis waktunya, habis usianya, habis umurnya, mati tidak membawa iman, naudzubillah. Mati tidak membawa amal. Nah inilah akibat akan apa? Itu tadi mempunyai sifat lapar terus, haus terus, yang ada di pikiran makan minum. Maka sini Ali mengatakan apabila manusia pikirannya cuma hanya makan dan minum, maka antara pikiran dia, kadarnya nilai seseorang yang demikian itu, apa yang keluar dari kemaluan belakangnya, itulah kadar nilai seseorang itu. Kenapa? Kalau seandainya dia cuma hanya memikirkan makan, minum dan lain sebagainya, maka apa yang keluar dari dirinya hanya sekedar itulah harga dan nilai seseorang tersebut. Siapa yang mau kotoran? Gak ada yang mau kotoran. Kotorannya kita dijual gak laku. Kalau kambing, ayam, sapi masih bermanfaat, dijual, dipakai untuk pertanian dan lain sebagainya. Kalau seandainya kotoran manusia, siapa yang mau? Waliyadzubillah. Maka dari hal yang demikian, jangan malas-malas, semangat hidup untuk taat sama Allah. Yakinkan bahwasanya Allah, ketika kita yakin sama Allah, Allah akan senang sama kita. Apapun yang menjadi kesusahannya kita akan ditolong sama Allah. Sejauh apapun kita dan sepayah apapun kita, kalau kita ngadu langsung sama Allah, ngadu sama pusat, insya Allah selesai permasalahan. Kalau kita ngadu sama manusia, cuman palingan sabar. Kalau ada pokoknya masuk, kalau ngadu terus, dan ada selesai permasalahan kita, dan selesai solusinya kita. Namun kalau seandainya kita mengatakan kepada Rabbul Jalan, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, apa yang kita keluhkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita butuhkan dan kita mau, Allah yang Maha Kuasa,
untuk memberikan segala sesuatu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan manusia dan bahkan segala makhluk yang Allah ciptakan ini Allah yang akan tanggung. Ini enggak memikirkan diri seakan-akan bisa menyelesaikan suatu problem permasalahan. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, kita yang paling hebat, kita paling kuat gitu. Akhirnya karena nggak bisa melampiaskan itu, nggak tercapai semua cita-cita itu, dua kemungkinan: nggak marah, kalau nggak bunuh diri. Marah pasti, emosi pasti. Kalau seandainya apa yang kita inginkan nggak dapat, nah kalau nggak, ya bunuh diri akhirnya. Putus asa, sulit, susah, payah hidup di atas dunia. Akhirnya karena lemahnya keimanan tersebut, kalau nggak marah, ya pasti mati, bunuh diri, menyelesaikan hidupnya seakan-akan dengan mati tersebut selesai urusannya, selesai problem masalah hidupnya sudah selesai. Maka dari hal yang demikian ini faktor apa? Lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah kita mau berbuat apapun hidup di atas dunia ini, lagi-lagi yang mempunyai kekuasaan dan kehebatan dan menentukan apapun yang menjadi suatu cita-cita kita dan keinginan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita tuh percaya Allah tahan hari ini, Allah cegah hari ini. Apa yang menjadi suatu hajatnya kita selagi kita tidak minta kepada Allah, maka Allah tidak akan wujud. Andaikan Allah wujudkan tanpa kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka berakhir dari itu semua apa? Kebinasaan, kehinaan, kesengsaraan. Kenapa? Karena kita akan meyakinkan bahwasanya aku bisa semua. Dengan ini aku bisa, dengan itu aku bisa, dengan harta, duit, semua aku bisa lakukan. Nah, maka dengan hal yang demikian akhirnya jadi apa? Jadilah Tuhan, ngaku Tuhan nanti. Seperti Fir'aun. Fir'aun gara-gara apa? Karena semuanya bisa. Buat ini bisa, bikin ini bisa, menaklukkan orang bisa, merampas harta orang bisa, membunuh orang bisa. Semua dengan apa yang dia mau bisa. Maka akhirnya apa? Dia ngaku Tuhan. Setelah ngaku Tuhan, jadi apa sekarang? Jadi bangkai, jadi tengkorak yang tidak mempunyai kekuatan. Yang kemarin dia gagah perkasa, siapapun dia mau bunuh dia. Siapapun yang mau dibudaknya, diperbudak sama dia. Siapa yang mau dibayar sama dia. Namun hari ini bagaimana wujudnya Fir'aun tersebut? Apa yang dapat dari Fir'aun tersebut? Gak bisa apa-apa. Nah itu Allah abadikan jasadnya Fir'aun tersebut agar manusia yang hidup di zaman sekarang, ya kita orang yang hidup di zaman sekarang, untuk apa berpikir? Kalaulah Fir'aun seperti itu hebat dan kaya, tidak ada yang bisa menyaingi Fir'aun. Dari kekuasaan dan kehebatan Fir'aun tersebut ada bisa naik diri. Itu jadi kayak gitu dia buat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita kacang-kacangan kayak gini, remeh-remehan, upil-upilan gitu. Masih nak gagah juga, masih nak hebat, masih sok dan lain segala macam. Masih merasa tangguh dan hebat. Tidak mau menyerah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, merasa bisa, merasa kuat, merasa hebat. Sehingga apa yang kita akan dapat? Yaitu tadi dua kemungkinan: gak emosi, bunuh diri pasti. Nah, coba sudah kalau nggak percaya. Kalau seandainya ente ingin mendapatkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sukar untuk ente dapatkan, ente ngadu sudah kepada seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini, nggak selesai urusannya itu. Tapi kalau ente ngadu kepada Allah pasti selesai. Baik. Wa akilul haram syibha wa ta'atu wa maqbulah. Orang yang makan haram ataupun mengkonsumsi perkara yang subhat tersebut, kalaupun dia taat, maka ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah Taala yaqul innallaha innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hanya yang Allah menerima apa yang dilakukan oleh hambanya tersebut dari golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal perbuatan hambanya yang bertakwa. Orang yang ada dalam hatinya rasa takut, rasa percaya, rasa harapan yang besar kepada Allah agar Allah memaafkan segala dosa dan kesalahannya. Dari hal yang demikian, hanya itu yang diterima oleh Allah. Orang yang bertakwa tersebut pasti hati-hati di dalam hidupnya. Nah kita ini gak pernah kapok dalam kehidupannya. Kita berkali-kali gagal, berkali-kali kecewa, berkali-kali susah, berkali-kali payah. Namun kita gak pernah mengambil pelajaran dari itu semua yang sudah kita pelajari, yang sudah berlalu dari hidupnya kita itu. Kita masih masuk dalam lubang yang sama, perkara yang sama, kejadian yang sama, proses yang sama. Padahal itu sudah berkali-kali dinasihatin sama Allah,
untuk tidak melakukan dan melewati jalan yang sama. Maka apa kata nafsunya kita? Ya sudahlah, gak apa-apa, sekali-sekali terus, sekali-sekali terus, akhirnya sekali-sekali Israel cabutnya. Atau tiba-tiba langsung pindah kuburan. Nah, di mana aku ini? Dalam kubur, kata Israel. Apa malaikat Munkar Nakir? Ketika sudah masuk dalam itulah baru terjerit. Terjeritnya kita kalau sudah masuk situ tuh bukan lagi kalimat tolong-tolong, ada lagi tolong-tolong. Hati-hati sudah. Maka dari hal yang demikian, nah sekarang bulan Maulid banyak baca salawat, biar setan-setan badannya kita hilang semuanya, biar banyak di dalam cahaya Nabi di dalam tubuhnya kita. Jangan banyak lagi menghayal, jangan banyak ini. Habiskan waktunya kita sebanyak mungkin baca salawat sama Nabi, biar mudah-mudahan keluar dari bulan Maulid ini tambah cinta, tambah senang dengan majelis, senang dengan pengajian, senang dengan Nabi, senang dengan membaca Quran. Jangan lagi waktu-waktunya cuma hanya main TikTok terus, main TikTok, main game terus, main game. Nah, itu lolo yang jadi manusia itu. Apalagi sempat yang namanya sudah ikut majelis masih juga bengak, masih juga lolo, ya sudahlah, tempoyak namanya itu. Baik, doakanul haram, famsik ya ani tanawulul haram wujuban wa alika subhan wa ra'an wa alika ya bi talabil haram fa inna talabahu faridatun ba'da al-faridah. Fa idza dhafirta bihi faqul minhu qasdan wal bas minhu qasdan wa la tusrif fa inal halal la yahtamid sarab wa iyyaka syusiba fa innahu minal halal mabda'u kulli syai' fa kaifa minal haram. Maka berpeganglah wahai saudara, hati-hatilah wahai saudara dari apa mengkonsumsi perkara makanan yang haram dengan wajib. Untuk kita hati-hati, wajib hukumnya mencegah diri dari perkara yang haram, dan begitu juga mencegah diri dari perkara yang subhat atas dasar hati-hati. Wa alaika bitalabil halal, ya, misalnya yang tidak dapat duit di jalan, lihat ada duit 5.000 atau duit 100 perak atau 1.000 di jalan yang putih itu, alolo itu dosanya sama itu. Duit 100 juta dengan 100 perak yang ente pungut di jalan itu hukumnya sama, dosanya sama juga. Jadi kalau ada duit 100 juta boleh ambil, tapi dimasuk dalam kotak wakaf, jangan ente bawa balik ke rumah. Kalau duit 100 perak biarin situ. Nah, jadi jangan, yang bukan bagiannya kita, bukan duit kita, hartanya kita, jangan kita ambil. Walaupunlah itu mahal, nah, jangan kita ambil. Untuk apa? Demi keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Itu kadang-kadang, sudahlah, kebiasaan dari dompet jatuh, isinya nanti cuma KTP, jadi beban ini. Isinya cuma KTP, sama apa nih, karcis berobat di puskesmas. Gara-gara itu diambil dompet, tanggung jawab pintu di dunia dan di akhirat. Cari yang punya dompet itu kan rugi. Enak kalau sana dalam dompet itu duitnya banyak. Alasannya di dalam itu ada botrek di Geko, obat sakit gigi, stepek, KTP, sama resep, puskesmas, rujukan menderita ini, cuma dapat dompet sama KTP. Nah, itu suruh orang yang punya ini nih, punya dompet yang jatuh tadi memberikan informasi kepada yang menemukannya. Aku pening, apalagi kau kan tak pening kan gara-gara dapat dompet aku. Wanita wa alaika bitalabil halal, maka wajib bagi engkau mencari perkara yang halal. Maka menuntut atau mencari rizki yang halal tersebut hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Talabuhu faridah ba'da faridah. Suatu perkara yang wajib di dalam perkara yang wajib. Setelah salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Maka mencari rezeki yang halal itu juga wajib. Mencari nafkah yang halal juga wajib. Idza dzafirta bihi faqul minhu qasdan. Apabila kau telah mendapatkan rezeki yang halal tersebut, maka makanlah dengan sedang-sedang saja. Walbas min hukasdan, begitu juga pakaianlah
pakailah pakaian yang sedang-sedang saja. Wala tusrif bainal halal la yahtamil salam, dan jangan berlebih-lebihan karena sesuatu yang halal tersebut tidak menyebabkan kita itu boros. Wa iyyak wasyibah, dan hati-hatilah engkau dan makan dengan kenyang. Hati-hatilah engkau dengan makan yang kenyang. Fa innahu minal halal, sesungguhnya makan dari suatu perkara yang halal sekalipun itu kenyang, maka mabda'u kulli syarr, itu semua sumber dari kejelekan. Dari yang halal aja kita makan kenyang-kenyang, kita makan banyak-banyak sampai susah napas, sampai sesak gala-galanya, nah, maka itu semuanya adalah sumber kejelekan. Itu dari hal yang halal. Bagai pemilihan haram, lantas bagaimana kalau seandainya yang kita kenyangkan perutnya kita itu dari perkara yang haram? Yang halal aja kita kenyangkan perutnya kita itu dari perkara yang halal, itu ada jeleknya. Lantas bagaimana kalau seandainya kita kenyangkan perutnya kita dari perkara yang haram? Itulah banyak zaman sekarang ini, karena semuanya serba sulit. Akhirnya jalan pintas, jalan pantas, pinjam bank sana, pinjam bank sini, utang sana, utang sini. Akhirnya riba kalau apapun yang dilakukan riba. Nah, kepengen cepat kaya, mana ada cerita cepat kaya? Ngingon tuyul, jadi apa namanya? Pakai jadi genderuwo, kan? Nah, itu namanya kesalahan nafsu. Sebab apa? Lolo, tahu lolo? Nah, lolo tuh dulurnya bengak, dulurnya lolo bengak, bin goblok. Qala alaihi salatu wasallam amala ibnu adam wa ashar min batnihi hasba ibni adam luqaimat yuqimna sulbah. Tidaklah anak keturunan Adam tersebut memenuhi perutnya dari kejelekan yang lebih jelek daripada isi perut. Maka cukuplah bagi anak Adam tersebut beberapa suapan, yang mana suapan tersebut dapat meluruskan tulang punggungnya. Dalam artian kalau seandainya dia makan tersebut sedikit tapi badannya sehat, badannya kuat, sudah cukup, selesai. Dosa nak banyak-banyak. Kecuali kalau inti banyak makan tapi inti sholat 1000 rakaat, nah itu boleh, tidak apa-apa makan banyak-banyak. Misalnya inti tadi itu makan banyak, misalnya dikasih makanan hidangan, makannya banyak sampai 4 piring 5 piring, tidak apa-apa. Baca Qurannya satu hari 30 juz, tidak apa-apa. Makanlah banyak, bagus berarti. Namanya makan banyak, ibadahnya banyak. Tidak habis makan lalu, habis makan itu sama dengan apa itu habis makan tidur? Ular perut. Baikana lama halata, kalau seandainya memang harus nak banyak makan, maka kalau memang harusnya bagi-bagi pasulusu dita'ami, 1/3 untuk makan. Di dalam perutnya kita itu 1/3 kita bagi 3 kata Nabi. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk napas. Tidak makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, tanyong. Napas kayak mana? Allah yang tanggung napas. Sangki banget kayak bulan Ramadan itu ya. Banyak minum, makan banyak, akhirnya dari sholat maghrib dan tarawih telentang deh. Kayak apa namanya? Udah perut tadi ya. Jadi karena dari pagi habis subuh sampai maghrib puasa, tidak ada makan, tidak minum sama sekali. Maghrib beduk, nak dikit lagi tuh, ada tahan lagi rasanya. 3 berapa detik lagi tuh, minum bednya. Jadi maka dari hal yang demikian ini tadi, ketika minum es 3 cerek langsung dibuat. Apalagi galau-galau itu ada cincau, ada cendol, ada apa lagi, es doger. Nak dimakan galau-galau sama manusia itu. Nafsunya dia sudah sore-sore nak buku itu ya. Nak buku itu nafsunya. Ada galau, ada pempek selam ada, pempek pastel ada. Apa lagi? Undi-undi ada, lengkap semuanya. Es teler, es doger, es tenteng, es papok juga ada. Oh, es papok, batu es, tapi pecah dulu es papok, masukin sirup. Sampai es papoknya juga ada. Nak diminum gara-gara. Subhanallah.
Habis dah minum ke kapal, maghrib ida, isya ida, tarawih isya, subuh baru bangun lagi. Nak sahur. Subuh bangun nak sahur. Ngapa kau bangun sahur? Kalau ada sahur ada puasa. Banyak itu. Ngapa ada puasa? Malam tadi tidak sahur katanya, hantu gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dijaga dari perkara yang haram. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat di bulan Maulid ini untuk banyak baca salawat. Sebanyak-banyaknya kita berlomba-lomba baca salawat di bulan Maulid. Mudah-mudahan selama bulan Maulid ini kita dikasih duit yang banyak. Kencangnya terus ada masalah duit. Nampak buntu galah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki yang banyak, yang halal, rezeki yang berkah. Terutama rezeki Allah Subhanahu wa taala hati kita dibersihkan sama Allah. Rezeki hati kita ditambah iman. Rezeki hati kita ditambah Islam. Bertambahnya takwa kita. Bertambah cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Bertambah kita cinta kepada kebaikan dan semakin benci kepada kemaksiatan, baik kemaksiatan yang ada pada diri kita ataupun kepada keluarga kita dan yang lain sebagainya, merupakan suatu bentuk tanda keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah bulan Maulid Nabi ini. Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan umat Nabi Muhammad menjadi umat keadaan yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih saleh lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan umat Nabi Muhammad yang susah menjadi senang, yang penuh dengan cobaan dihilangkan cobaannya, dan bertambah banyaknya musibah dihilangkan musibahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala umat Nabi Muhammad berkat bulan Maulid. Allah Subhanahu wa taala angkat semua ujian dan cobaan umat Nabi Muhammad dengan berkah bulan Maulid. Dengan berkah bulan Maulid Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan jayakan persaudaraan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keselamatan untuk umat Islam dimanapun berada. Dan Allah Subhanahu wa taala matikan musuh-musuh orang Islam. Allah patahkan semua musuh-musuh orang Islam. Dan niat-niat orang-orang yang akan menghancurkan Islam, akan membinasakan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala patahkan niat-niat tersebut. Dan siapapun orang yang membuat suatu jebakan untuk menghancurkan Islam, untuk menganiaya umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan jebakan tersebut dia jatuh sendiri di dalam jebakan itu, dia terbakar di dalam jebakan itu, dia hancur di dalam jebakan yang dia buat sendiri, karena dia ingin menghancurkan umat Nabi Muhammad dan membinasakan umat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad SAW, Allah tolong kita semua, dan tolong keluarga kita semua, dan tolong umat Islam dimanapun berada dari segala fitnah zaman dan fitnah orang-orang yang berada di zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ridha kepada kita berkat bulan Maulid Nabi Muhammad SAW dan berkat Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa alaikum sahabaraka wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.